Potensi di sekitar kita seringkali belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya adalah urin kelinci yang selama ini dianggap sebagai limbah peternakan. Padahal, melalui proses fermentasi yang sederhana, urin kelinci dapat diolah menjadi pupuk organik cair atau POC yang bermanfaat bagi tanaman. Pada video ini, tim KKNT IDBU Universitas Diponegoro akan memperagakan cara pembuatannya secara mudah dan dapat diterapkan oleh para peternak maupun masyarakat. Mari kita simak bersama. Sebelum memulai proses pembuatan, terlebih dahulu siapkan alat yang akan digunakan, yaitu galon bekas yang dapat ditutup rapat, kain kasa atau kain bersih, corong, gelas ukur, selang bening, botol bekas 1,5 liter, dan pengaduk. Pastikan seluruh alat dalam keadaan bersih agar proses fermentasi berlangsung dengan baik dan tidak terkontaminasi mikroorganisme lain. Selanjutnya, siapkan bahan-bahannya, yaitu 5 liter urin kelinci, 4,5 liter air bersih, 250 ml molase, dan 125 ml IM4. Ukuran setiap bahan tersebut digunakan untuk pembuatan 1 galon POC. Pada proses ini, molase berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme, sedangkan IM4 berperan sebagai aktivator yang membantu mempercepat proses fermentasi. Setelah seluruh alat dan bahan telah disiapkan, kita dapat memulai proses pembuatan pupuk organik cair. Langkah pertama, letakkan kain kasa atau kain bersih di bagian mulut galon bekas. Kemudian, pasang corong di atasnya agar kain tetap pada posisinya dan proses penyaringan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, tuangkan 5 liter urin kelinci secara perlahan ke dalam corong hingga tersaring dan masuk ke dalam galon bekas. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan kotoran atau partikel yang masih terbawa sehingga proses fermentasi dapat berlangsung lebih optimal. Udah, aku punya nasihat. May tukar kami. Aku may tukar BA mo. Guys, pero kan? Kapat. Sini aku. Cukup tukar. Selanjutnya, tuangkan 250 ml molase ke dalam gelas ukur. Setelah itu, tambahkan 125 ml IM4 ke dalam wadah yang sama. Aduk kedua bahan tersebut hingga tercampur merata menggunakan pengaduk. Setelah larutan homogen, tuangkan campuran molase dan IM4 ke dalam galon bekas yang telah berisi 5 liter urin kelinci. Selanjutnya, tambahkan 4,5 liter air bersih ke dalam galon bekas sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Gunakan gelas ukur yang sebelumnya digunakan untuk mencampur molase dan IM4 agar sisa bahan yang menempel ikut terbilas dan masuk ke dalam galon bekas. Setelah itu, aduk seluruh campuran hingga homogen. Pengadukan ini penting agar mikroorganisme dari IM4 dapat tersebar merata ke seluruh larutan dan proses fermentasi berjalan secara optimal. Kamu minum nih. Apabila seluruh bahan telah tercampur, tutup galon bekas dengan rapat. Pasang selang bening dengan ukuran 1 meter di bagian tutup galon yang disambungkan dengan botol ukuran 1,5 liter yang telah diisi air. Pastikan wadah benar-benar tertutup agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Setelah itu, simpan galon POC di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, dan terhindar dari hujan. Proses fermentasi dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Selama proses tersebut, gas akan terbentuk di dalam galon bekas sebagai hasil aktivitas mikroorganisme. Oleh karena itu, setiap 3 hari sekali, buka tutup galon POC selama beberapa saat untuk mengeluarkan gas dan controlling. Kemudian tutup kembali dengan rapat agar proses fermentasi tetap berlangsung secara optimal. Setelah 14 hari, pupuk organik cair yang berhasil difermentasi umumnya memiliki warna yang lebih gelap dan tidak mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Hal tersebut menandakan bahwa proses fermentasi telah berlangsung dengan baik. Sebelum diaplikasikan pada tanaman, pupuk organik cair perlu diencerkan terlebih dahulu dengan air agar konsentrasinya sesuai dan aman digunakan. Setiap potensi yang ada di sekitar kita akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik. Melalui inovasi sederhana ini, semoga limbah peternakan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terbuang, melainkan sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada inovasi dan program berikutnya dari tim KKNT IDBU 35 Universitas Diponegoro.